Shalom, apa kabar anak-anak Miss? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Jumpa lagi bersama dengan Miss Pristi sebagai pengajar budaya Melayu Riau. Nah, hari ini kita belajar bab 1 tentang hutan tanah. Nah, kita masuk ke pengertian hutan dan rimba. Hutan adalah belantara yang dimiliki oleh raja atau seperti persukuan adat. Sementara rimba adalah belantara liar yang dibiarkan saja tanpa ada pemiliknya. Dan juga rimba adalah tempat kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemudian kita masuk pengertian tanah dan padang. Tanah adalah lahan yang dimiliki oleh raja, sama seperti juga dengan hutan yang dimiliki oleh persukuan adat untuk membangun rumah ataupun berkebun. Sementara padang adalah lahan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Hutan menghasilkan bahan baku yang sangat berguna, antara lain 1. Obat, yaitu berupa buah-buahan atau daun-daunan untuk mengobati penyakit yang diambil dari hutan. Kemudian yang kedua, damar. Damar ini adalah getah kayu yang menjadi keras di dalam inti batang kayu yang tumbang sendiri dan bukan batang kayu yang sengaja ditebang. Setelah batang kayu yang tumbang sendiri itu membusuk atau lapuk, barulah damarnya diambil. Kemudian 3. Rotan. Rotan ini adalah tanaman menjalar yang kuat dan panjang, digunakan untuk mengikat dan juga digunakan untuk membuat kerajinan seperti perabot. 4. Sialang. Sialang ini pohon besar yang lebat di hutan. Biasanya dalam tiap pohon sialang terdapat lebih dari 10 sarang lebah dan dipanen menghasilkan madu dan lilin lebah. Kemudian yang kelima, hewan. Hewan liar yang ditangkap menggunakan perangkap, jerat atau ditembak dengan panah, sumpit dan senapang. Kemudian yang keenam, kayu. Kayu yang ditebang menurut keperluan dan bukan ditebang habis, seperti untuk membangun rumah yang dibutuhkan hanya 3 kayu, maka yang ditebang hanya 3 saja. Atau juga seperti untuk mengharumkan ruangan, maka juga dipotong atau ditebang seperlunya saja. Nah, kita masuk ke pembahasan tanah. Tanah digarap khusus sesuai keperluan si empunya tanah. Antara lain dijadikan pertama, rumah. Rumah diukur sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Kemudian diukur juga untuk beberapa batang tanaman untuk sekitar rumah. Kemudian yang kedua, kebun. Kebun ini ditujukan untuk menanam tanaman khusus dalam jumlah yang banyak. Misalnya seperti kebun rumbia, kebun durian, kebun nenas, kebun jagung, dan kebun semangka. Kemudian yang ketiga, sawah, ditujukan untuk menanam padi dengan mengatur tinggi rendahnya jumlah air yang diperlukan padi pada masa tanam. Padi ditanam di dalam lubang seperti kolam yang kemudian dikeringkan pada masa panen. Kemudian ladang. Ladang ini bidang tanah yang ditujukan untuk menanam padi di lahan yang tidak memiliki sumber air sendiri dan hanya bergantung pada air hujan. Padi ditanam dalam lubang yang dibuat, yakni tongkat kayu yang ujungnya diruncingkan. Kemudian lapangan, ini ditujukan
ditujukan untuk gelanggang atau arena bermain seperti pertunjukan kesenian dan olahraga dan juga pasar. Kemudian ada bedeng. Bedeng ini ditujukan untuk industri membuat kapal, batu bata, atau alat-alat rumah tangga. Selain itu juga digunakan untuk pertambangan seperti tambang emas, tambang pasir, dan tambang batu bara.